Dulu aku semester pertama tuh kayak ngerasa ini apa, aku kan nggak ngerti ekonomi, dulu kan anak-anak Quran aku. Kayak punya effort, pengen masuk itu, aku harus masuk ke situ gitu. Jadi latihannya bener-bener serius. Di video kali ini aku bakal tanya-tanya apa aja sih lika-liku kuliah di STAN. Tonton videonya sampai akhir ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, boleh kenalin siapa kamu? Namaku Toro Yogi dari Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan pajak, prodinya Diploma 3 Penilai. Kenalin, nama aku Alfika Syafriana dari D3 Akuntansi 2019. Nama aku Puja dari D3 PBB Penilai 2019. Aku Galih Margenta, aku dari Perpajakan 2019. Oke, sebenarnya kenapa sih kamu milih STAN? Padahal dulu kan kamu anak IPA. Ya kalau saya sih karena nggak terima di PTN. Karena ikatan dinas, makanya milih STAN. Karena pas yang aku kan keterima PTN sebelumnya, itu nggak sesuai sama keinginan aku sih. Jadi aku coba cari ke jurusan lain gitu dan terima di alhamdulillah di STAN. Yang pertama karena kuliahnya gratis, terus yang kedua karena lulus langsung kerja. Sekarang STAN ini masih ikatan dinas nggak ya? Berarti pas lulus bener-bener besoknya langsung kerja atau nunggu panggilan dulu walaupun udah pasti? Langsung kerja tapi kayak ada jeda waktu nunggu pengumuman, nggak usah tes lagi gitu. Tetap nunggu sih, kita selesai kuliah, nunggu mungkin 1-2 bulan, itu baru nanti langsung kerja. Kayak tinggal nunggu pengumuman gitu sih. Pas waktu kerja itu penempatannya gimana ya? Bisa milih atau gimana? Bisa nanti kayak ada survei mau ditempatkan di mana gitu. Tapi keputusannya nanti nunggu. Suruh milih, terus akhirnya tetap ditentuin sama kampus. Mahasiswanya bisa milih, tetap nanti untuk akhirnya tetap ditentuin sama kampus. Kayaknya udah ditentuin juga. Terus penempatannya berdasarkan apa? Ini menurut feeling saya IP sih. Domisili itu juga ngaruh. Wah, aku belum lulus sih, nggak tahu. Kalau nggak salah IPK. Terus gimana sih pandangan kamu tentang STAN yang isunya tahun ini harus ikut UTBK? Nggak enak sih. Kalau misal aku yang menjalani itu, aku bakal gimana ya? Nggak suka sih. Sebenarnya positif sih kalau soalnya nambah tesnya. Sebenarnya kamu di STAN, khususnya di D3 Penilai, kamu belajar tentang apa? Ya belajar penilaian kan, misal cari data-data harga tanah sama barang-barang lain. Terus nanti kayak melakukan evaluasi tinjauan dan lain-lain gitu. Kalau di jurusanku itu mungkin lebih ke akuntansinya ke pemerintah. Jadi kalau di jurusanku itu ada matkul akuntansi pemerintah. Nah itu kalau di PTN lain setahu itu nggak ada. Sesuai nama jurusan, perpajakan. Karena aku jurusannya penilai, jadi ya belajarnya tentang penilaian, kayak penilaian bangunan, tanah, dan aset yang lain. Sebenarnya ada nggak sih kalau prodi di universitas? Terus bedanya sama di STAN apa? Belum ngerti sih penilaiannya di STAN sama penilaiannya di kampus kayak gimana. Kayaknya sama aja sih, sama-sama melakukan penilaian. Yang STAN ini kan diploma, jadi nanti langsung kerja. Kalau yang S2-nya UGM kan mesti yang udah kerja kan, jadi lanjutin pendidikan aja. Itu lebih ke orientasinya. Kalau di STAN itu lebih ke pemerintah. Kalau PTN lain mungkin bisa umum kayak gitu. Kalau di STAN mungkin lebih ke yang pajak pemerintah. Kalau yang univ lain mungkin secara umum sih. Kurang tahu ya, karena di univ lain kayaknya yang penilai itu nggak ada. Ada tapi S2-nya nggak sih. Segede apa sih gaji di STAN? Aku belum lulus, nggak tahu. Kurang tahu ya, belum lulus juga soalnya. Nggak tahu, kan belum lulus. Nggak tahu. Sistem kuliahnya gimana ya? Katanya dengar-dengar mirip kayak SMA, bener nggak sih?
hampir sama sih, kayak ke kampus belajar terus pulang. Aku dulu anak MAN, jadi kurang begitu ngerti sama sistemnya SMA. Tapi menurutku kayak beda juga sih kalau kuliah di STAN sama PTN lain. Kan kalau PTN lain kan jadwalnya milih-milih sendiri matkulnya ya, kalau STAN enggak. MAN juga gitu sih. Kalau aku sih ngerasainnya ya, jadi kalau di STAN itu kalau pilih matkul udah ditentuin dari sana. Kalau di PTN lain itu mahasiswanya kan milih sendiri, jadi lebih enak sih. Kalau mirip nggak juga, tapi ada kesamaan juga sih. Bagian UTS UAS itu udah dijadwal dari sana, nggak kayak univ lain yang mungkin satu hari bisa 2 matkul atau bahkan 3 matkul. Ada magang gitu nggak ya? Atau KKN misalnya? Ada PKL, ada KKM. Ada, setauku ada KKM sama PKL. Tauku ada KKM setelah semester 4. Terus habis semester 5 itu ada PKL. Kalau PKL nanti kayak terjun di kantor-kantor, kayak ngelakuin evaluasi belajar selama ini di kantor-kantor yang bersangkutan. Kalau KKM lebih ke arah sosial sih, kayak misal mahasiswa membantu masyarakat sekitar dalam aspek apa gitu tertentu. Biaya hidup di sana gimana sih? Kosannya mahal banget ya, katanya sampai berpuluh-puluh juta. Banyak yang mahal, tapi ada kok yang murah. Biasanya yang cewek-cewek itu mahal. Mau biasa ya ada, maksudnya bisa. Kalau yang mau yang hedon-hedon gitu juga bisa. Kamu termasuk hedon apa yang biasa nih? Biasa aja lah. Kosan kalau aku kemarin itu 10 juta per tahun. Itu harga standar sih. Menurutku juga wajar, tapi ada juga yang mahal banget. Ada temanku ada yang 20 juta. Itu pun katanya yang sampingnya itu ada yang 25, tapi aku nggak tahu juga sih. Kalau dibandingin sama di sini ya mahalnya di sana. Sekitar berapa ya? 10 lebih nggak sih? Berarti range-nya mulai dari 10 ya? Ya sekitar segitu. Masuk STAN kudu pinter ya? Enggak, saya nggak keterima PTN. Terus saya ranking kelas juga 5 terbawah dulu. Asal belajar giat aja. Enggak kok. Yang penting punya semangat buat masuk aja. Enggak, aku pas SMA dulu SNM aja nggak keterima sih. Lu sistem belajarnya gimana sih bisa masuk STAN? Dulu aku kan masih USM, nggak UTBK tuh. Kalau UTBK kayaknya aku nggak terima sih. Dulu aku ikut bimbel, jadi udah kayak diarah-arahin, sama sering-sering ikut triat aja. Dulu aku mepet-mepet juga sih belajarnya, jadi kayak punya effort pengen masuk itu, aku harus masuk ke situ gitu. Jadi latihannya bener-bener serius gitu. Perbanyak latihan soal, terus ikut tryout tiap minggu sih dulu. Sebenarnya struggle kuliah di STAN ini apa? Apa ya? Nggak ada lah, nggak ada. Tekanan, ada sistem DO-nya sih. Mungkin yang pertama jelas penyesuaian ya, soalnya kan kalau setiap ke kuliah itu kan jelas sekali kalau itu dari berbagai daerah, jadi kayak penyesuaian budaya. Kalau secara materi kuliah itu menurutku nggak struggle banget sih, wajar aja. Apa ya? Untuk saat ini kayaknya belum ada deh. Ada nggak sih batas IP minimal? Ada. Berapa tuh? 2,75. Untuk IPK-nya itu nggak nyampe 2,75. Ada 275. Ada 2,75. Kurang dari itu DO. Susah nggak buat dapetin segitu? Kalau di prodiku nggak begitu susah. Kayaknya enggak. Tergantung matkul sebenarnya sih. Kalau menurut di punya aku sih, menurutku at least kita harus belajar sih. Kalau nggak belajar ya kayaknya nggak bisa sih. Bisa nggak sih kalau di tahun pertama ngerasa salah jurusan nih, terus mengundurkan diri? Bisa. Dulu aku semester pertama tuh kayak ngerasa ini apa? Aku kan nggak ngerti ekonomi. Dulu kan anak-anak Quran aku. Terus kayak pengen mengundurkan diri tapi takut dendanya tuh lumayan mahal. Tapi kalau aku mau mendoakan diri juga sayang. Jadi ya jalannya lama-lama bisa adaptasi kok. Bisa. Kalau mau aja sih.
ya kalau pengen mundurkan diri ya tinggal mundurkan diri aja sih, tinggal mendeokan diri mungkin, atau mungkin nggak masuk sama sekali kan Bisa, tinggal mendeokan diri kan. Selain mendeokan diri, kalau langsung mengundurkan diri pada IP-nya 4,0 gitu misalnya, Kayaknya denda, kena denda. tahu nggak berapa dendanya ini? Nggak tahu, belum pernah. Emang DO karena apa aja? Banyak, kayak misal kami nggak ikut perkuliahan 2 pertemuan itu bisa DO, 2 pertemuan lebih itu bisa DO. Terus Saja kalau nggak ikut UTS UAS itu bisa aja DO. Terus ada nilai yang matkul tertentu gitu yang D, sama ada matkul yang nilainya E. terus kayak nggak ikut event wajib itu bisa DO, kena sanksi gitu. Terus mencontek saat tes UAS itu DO. Katanya main air di air mancur ikonik stand sama nginjek rumput bisa DO ya, bener nggak sih? Aku sih nggak pernah lihat kejadian langsung DO, tapi kalau rumornya iya. Kalau selama aku kuliah ya, itu aku belum tahu secara langsung sih. Tapi kayak ngapain juga sih main di situ? Bisa DO sih, maksud tuh kan kalau itu kan kolam ya. Kolam itu kan bukan tempat, kolam di situ itu fungsinya bukan buat main. Jadi kalau kamu main di situ, emangnya kamu kayak orang yang beretika gitu? Enggak kan? Iya. Kenapa harus main air kotor? Terus kenapa kita harus nginjek rumput di lapangan yang panas kalau di sampingnya itu udah ada jalan yang ada penutupnya gitu? Tapi aku pernah lihat tuh ada foto orang nguras kolam, itu gimana, ngapain? Oh, kalau itu event tahunan dari kampus sih, kayak ada relawan yang bersihin kolam. Itu nanti bisa dapat kayak poin keaktifan. Kamu ikut? Enggak, aku nggak ikut bersin, bau amis. Anak stan ini pada ambis ya? Apa pada nolap-nolap di hidupnya? Aku sih ke arah nolep ya. Tapi kalau teman-temanku banyak juga yang ikut organisasi dan lain-lain. Ada yang nolep, ada yang ambis. Kalau kamu? Kalau aku nolep. Di setiap tempat itu sama, pasti ada yang ambis, pasti ada yang nolep. Kalau aku golongan yang nolep sih. Emang organisasi di stan ini apa aja sih? Banyak sih, kayak misal organisasi jurusan. Terus kayak elemen kampus itu banyak banget. Jadi kalau di SMA itu ekstrakurikuler. Terus sama organisasi daerah. Organisasi keagamaan ada juga. Yang kamu ikutin apa? Nggak ada. Aku orangnya belajar di kos. Kalau aku ya jelas ikut organisasi daerah sama anggota himpunan aja sih. Kamu ikut apa aja? Organisasi daerah aja. Kan ini lagi pandemi nih, ada nggak sih perubahan yang signifikan banget tentang perkuliahan di stan? Ada kayak perbedaan banget. Kayak dulu kan misal UTS UAS tuh banyak yang close book, sekarang open book semua. Terus kayak perkuliahannya tuh jadi kayak makin kurang semangat, mungkin di akunya kali ya, nggak bisa adaptasi ke arah digital, jadi sering ketiduran. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Mungkin kalau UTS UAS aja biasanya offline, terus ada pengawasnya juga. Kalau ini kan nggak ada. Ada yang tadinya offline jadi online lah, itu jelas. Terus yang tadinya nggak open book itu jadi open book. Mungkin caranya ujian ya, biasanya kan kalau di kampus itu close book semua. Nggak semua sih, ada beberapa yang open book. Terus kalau di kampus itu ada pengawas, tapi kalau di rumah bisa open book, tapi soal diperbanyak, terus nggak ada pengawasnya. Yang terakhir, boleh dong tipsnya buat pejuang stan tahun ini? Tahun depan maksudnya. Buat kalian yang mau ikut tes stan tahun depan, kan sistemnya UTBK ya, mau belajar ya, UTBK katanya bisa. Buat yang mau berjuang buat masuk stan, mungkin tahun besok agak susah, tapi aku yakin kalian pasti bisa. Semangat buat kalian yang mau masuk ke stan, jangan nyerah, jangan patah semangat. Kalau kamu pengen ya usaha. Tuh.
Oke, thank you. Semangat. Semangat, jangan lupa belajar. Terus apa ya? Ya wis ngene lah. Wis semangat. Bye. Semangat, kita menunggumu di kampus Ayuardana. Buat para pejuang PKN STAN 2021, semangat guys, jangan lupa belajar, kencengin doanya, dan yang paling penting jangan lupa like, comment, dan report. Enggak ya, subscribe dong. See you in my next video. Bye.